Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Winda di Mapel Prakarya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Bisa dilihat di gambar, nanti kita akan mempelajari tentang sosis, nugget, bakso ikan, telur asin, dan lain sebagainya. Yuk simak materi selanjutnya. Makanan dari bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Jenis dan manfaatnya. Yang pertama, jenis-jenisnya yaitu bisa diolah menjadi bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan. Misalnya dari bahan ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Bisa dilihat di gambar itu adalah contoh dari bakso ikan. Selanjutnya adalah dendeng cumi. Dendeng adalah makanan yang kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu yang lain. Dan caranya yaitu dikeringkan. Di sini ada contoh gambar dendeng cumi adalah seperti pada gambar ya. Selanjutnya adalah terasi udang. Terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan itu adalah udang rebon, yaitu udang yang kecil-kecil. Bisa dilihat di gambar, itu adalah salah satu contoh dari udang rebon. Dan yang di atasnya itu adalah contoh dari terasi yang sudah jadi. Tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu pengolahannya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, tepung rumput laut akan sangat bermanfaat. Di samping lebih praktis dalam penggunaannya dan penyajiannya juga memudahkan dalam pengemasan. Ini adalah contoh dari rumput laut dan yang di bawahnya yaitu tepung rumput laut. Yang selanjutnya yaitu telur asin. Telur asin masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Diberi garam terlebih dahulu untuk menonaktifkan enzim perombak. Bisa dilihat di situ adalah ada contoh dari telur asin. Yang selanjutnya yaitu dendeng daging. Dendeng daging adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis, dengan dikeringkan dengan api atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es ya, karena daging yang sudah diolah menjadi dendeng dia akan menjadi lebih awet dan tahan lama masa penyimpanannya. Selanjutnya yaitu kornet. Kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset dengan diproses menjadi kornet. Ini adalah salah satu contoh kornet yang daging yang sudah diolah menjadi kornet. Selanjutnya yaitu keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat pada dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak variasinya tergantung jenis susu yang digunakan, metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah
susu bubuk, dan yogurt. Ini adalah salah satu contoh dari keju. Yang ketiga yaitu teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Hasil perikanan dan peternakan bisa diolah dengan cara digiling, misalnya daging ikan, daging sapi, dan daging unggas yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam grinder atau digiling sehingga nanti dia akan berbentuk pasta. Pada saat penggilingan harus diberikan garam secukupnya. Garam diberikan pada awal penggilingan berguna untuk meningkatkan kerekatan pasta. Ini adalah salah satu contoh gilingan tradisional untuk menggiling daging ya. Selanjutnya, bisa juga dengan cara pemanggangan, yaitu dari daging ikan, daging sapi, dan unggas dapat langsung dipanggang atau bisa juga dijadikan steak ya. Di situ ada contoh gambar steak, yaitu pemanggangan dari daging sapi. Terus habis memanggang, kita juga bisa mengolahnya dengan cara menggoreng. Menggoreng yaitu menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup banyak hingga seluruh badan ikan terendam minyak. Pastikan minyak yang telah panas agar kulit pelapis ikan menjadi renyah. Gunakan api sedang lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket. Ikan cukup dibalik sekali aja sehingga tidak mudah hancur. Ini adalah salah satu teknik menggoreng dengan cara menggunakan minyak yang banyak. Yang materi keempat yaitu tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Jadi bahan baku hasil perikanan dan peternakan dapat dibuat berbagai diversifikasi bahan pangan setengah jadi seperti berbagai bakso, bisa bakso ikan, bakso daging, bakso ayam, bisa juga dibuat menjadi nugget ikan, nugget ayam, dan bubuk agar-agarnya bisa dibuat menjadi tepung rumput laut. Bisa juga hasil bahan baku perikanan dan peternakan digunakan menjadi keju, mentega, kerupuk ikan, kerupuk udang, dan lain sebagainya. Ini adalah gambar salah satu hasil perikanan dan peternakan yaitu diolah menjadi nugget. Terima kasih. Cukup sekian materi dari Bu Winda. Terima kasih sudah mendengarkan dan memahami materi yang sudah Bu Winda berikan. Bu Winda akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.